Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Novita Putri Siregar dengan NIM 026. Di sini akan mempresentasikan hasil dari laporan praktik kerja lapangan saya pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat. Yang pertama ada pendahuluan. Peran pendidikan sangat penting sebab pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Banyak lembaga pendidikan atau universitas menerapkan suatu sistem yang dapat menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dalam mengaplikasikan ilmunya di lapangan pekerjaan. Perguruan tinggi merupakan salah satu tempat untuk mencetak lulusan-lulusan yang nantinya berkompeten dalam dunia kerja. Ilmu-ilmu yang didapatkan pada perguruan tinggi dapat diaplikasikan ke dunia kerja. Nantinya dengan harapan mahasiswa dapat mempunyai gambaran tentang sistem kerja pada suatu instansi beserta segala situasi dan kompetisinya. Dalam mengaplikasikan pengetahuannya, mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan praktik kerja lapangan ke perusahaan atau instansi-instansi yang biasa disebut praktik kerja lapangan atau disingkat PKL. Praktik kerja lapangan merupakan suatu cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dengan kegiatan belajar di dalam kelas, dengan kegiatan belajar berlangsung pada bidangnya yang relevan dengan pekerjaan atau dunia bekerja. Universitas Erlangga Surabaya merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mengadakan praktik kerja lapangan untuk mahasiswanya. Sebagai mahasiswa S1 Statistika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga, kegiatan PKL sangatlah penting sebagai bekal untuk dunia kerja. Untuk rumusan masalahnya di sini pertama, bagaimana gambaran pelaksanaan PKL di BPS Kabupaten Lombok Barat, terutama di tengah pandemi COVID-19? Apa saja tugas-tugas yang diberikan oleh BPS Kabupaten Lombok Barat selama PKL berlangsung, terutama di tengah pandemi COVID-19? Lalu untuk analisis datanya di sini, apakah jumlah pegawai hotel dan harga kamar hotel berpengaruh terhadap jumlah tamu yang menginap di tengah pandemi COVID? Untuk tujuan umumnya di sini mendeskripsikan gambaran tentang lingkungan kerja di BPS Kabupaten Lombok Barat, mendeskripsikan gambaran pekerjaan pada bagian distribusi di BPS Kabupaten Lombok Barat, mendapatkan pengalaman baru dalam lingkungan kerja, dan mengenal dan membiasakan diri terhadap dunia kerja. Tujuan khususnya, mengetahui gambaran pelaksanaan PKL di BPS Kabupaten Lombok Barat di tengah pandemi COVID, mendeskripsikan tugas-tugas yang diberikan oleh BPS Kabupaten Lombok Barat selama PKL berlangsung, mengetahui apakah jumlah pegawai hotel dan harga kamar hotel berpengaruh terhadap jumlah tamu yang menginap di tengah pandemi COVID. Untuk gambaran umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat, nama instansinya sendiri adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Girimenang, Gerung, Lombok Barat. Nomor telepon dan faksnya sama yaitu 0370 681 490 dengan mailboxnya bps5201@bps.tung ke pelaksanaan praktik kerja lapangan. Waktu dan tempat PKL yaitu dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 12 Agustus 2001. Waktu pelaksanaan PKL terjadwal, tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat. Materi dan kegiatan PKL. Kegiatan PKL ini mengikuti jam kerja khusus yang dilakukan di kantor BPS Kabupaten Lombok Barat dengan mengikuti protokol kesehatan. Adapun jam kerja khusus yang sudah ditetapkan BPS Kabupaten Lombok Barat. Untuk jam kerja normal dari hari Senin sampai hari Kamis dimulai pada pukul 7.30 sampai pukul 16.00 terkecuali hari Jumat dimulai pada pukul 7.30 sampai 16.30 untuk jam kerja normal. Lalu sehubungan dengan adanya pandemi COVID dan diberlakukannya PPKM, jam kerja normal diubah menjadi dari hari Senin sampai hari Jumat dimulai dari pukul 7.30 sampai 14.30. Lalu untuk hari Jumatnya dimulai dari pukul 7.30 sampai jam 15.00. Pembimbing lapangan menempatkan mahasiswa pada seksi statistik distribusi. Seksi ini dikepalai oleh Ibu Igusti Ayu Nyoman Sawitri SST. Seksi distribusi ini mempunyai 3 subbagian lainnya yaitu seksi statistik harga konsumen dan harga perdagangan pasar, seksi statistik keuangan dan harga produsen, dan seksi statistik niaga dan jasa. Lalu untuk rincian kegiatan mahasiswa selama PKL, untuk hari pertama pada tanggal Senin 12 Juli 2001, pembimbing memberikan informasi mengenai pakaian saat bekerja, jadwal kerja, dan sistem presensi. Sistem presensi di sini menggunakan aplikasi Kaizala, di mana aplikasi Kaizala itu merupakan aplikasi grup chat perkantoran, di mana nanti pembimbing bisa mengirimkan link untuk mahasiswa PKL untuk absen.
Untuk, hari kedua Selasa 13 Juli 2021, briefing oleh pembimbing, lalu penempatan di bagian seksi statistik distribusi, lalu pengenalan job desk oleh kepala seksi statistik distribusi, untuk pekerjaan pertama mahasiswa yaitu melakukan entry data hotel, di mana mahasiswa PKL mengentri data banyaknya tamu di beberapa hotel pada bulan sebelumnya, yaitu pada bulan Juni 2021. Entry data hotel dilakukan melalui website resmi BPS Kabupaten Lombok Barat. Entry data dilakukan menggunakan komputer yang sudah tersedia di kantor, namun kepala seksi distribusi menyarankan untuk membawa laptop pribadi. Lalu kepala seksi distribusi mengajarkan mahasiswa PKL untuk melakukan pemeriksaan K3 2001 pada sebuah desa. Pemeriksaan K3 2021 dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel, di mana mahasiswa PKL harus menginputkan data dari laporan keuangan sebuah desa. Seperti ini untuk pemeriksaan K3-nya. Selanjutnya, untuk tanggal 14 Juli dan 15 Juli, pekerjaan mahasiswa masih sama, yaitu melakukan pemeriksaan K3. Lalu untuk 16 Juli 2021, mahasiswa melakukan entry data survei harga konsumen perdesaan pada website resmi BPS Kabupaten Lombok Barat. Untuk tanggal 19 Juli juga melakukan entry data survei harga konsumen perdesaan pada website resmi BPS Kabupaten Lombok Barat, seperti gambar di samping ini, gambar websitenya. Lalu untuk Selasa 20 Juli 2021 merupakan hari libur Hari Raya Idul Adha. Seperti ini untuk entry harga konsumen perdesaannya. Lalu untuk Rabu 21 Juli 2021, mahasiswa dapat pekerjaan yaitu menyalin data anggaran desa yang sudah diperiksa ke dalam buku anggaran tahunan desa, lalu melanjutkan pemeriksaan K3 juga. Untuk tanggal 22 Juli 2021 juga melakukan pemeriksaan K3, dan pada Jumat tanggal 23 Juli 2021, mahasiswa melanjutkan menyalin data anggaran desa yang sudah diperiksa ke dalam buku anggaran tahunan desa. Untuk 26 Juli 2021, mahasiswa diberikan pekerjaan baru, yaitu melakukan entry data dari 28 hotel yang ada di Pulau Lombok yang dinamakan VHTL 21. Entry data dilakukan pada website resmi BPS Kabupaten Lombok Barat seperti gambar di samping. Pengentrian data hotel ini dilakukan dari tanggal 26 Juli 2021 sampai 5 Agustus 2021. Lalu pada 6 Agustus 2021, mahasiswa melakukan pemeriksaan hasil dari entry data VHTL 2021 yang sudah di-entry. Mahasiswa harus memeriksa apakah data yang sudah di-entry sudah sesuai dengan data yang terdapat di buku hasil survei VHTL 2021. Lalu pada tanggal 6 Agustus juga, di sini saya sudah melakukan penyusunan laporan praktik kerja lapangan. 9 Agustus 2021, di sini saya melakukan entry data lagi, yaitu entry data VHTL 2021, untuk tanggal 10-nya juga sama. Lalu tanggal 11 Agustus di sini ada libur tahun baru Islam. Lalu hari terakhir yaitu Kamis 12 Agustus 2021, di sini saya masih melakukan pemeriksaan VHTL yang sudah di-entry, lalu di sini saya memulai menyusun laporan praktik kerja lapangan, lalu saya mengurus surat-surat terkait praktik kerja lapangan untuk lampiran pada laporan praktik kerja lapangan. Lalu di sini ada hasil kerja praktik. Yang pertama, lingkungan kerja di BPS Kabupaten Lombok Barat. Pandemi COVID sangat berdampak pada sistem kerja di BPS Kabupaten Lombok Barat. BPS Kabupaten Lombok Barat memberlakukan sistem kerja work from home dan work from office, di mana pegawai dan mahasiswa PKL dijadwalkan bergantian setiap minggunya. Jadwal kerja ini berlaku dari tanggal 12 Juli sampai dengan 26 Juli dengan ketentuan kantor hanya memperbolehkan 50% pegawai termasuk mahasiswa PKL, dan setiap pegawai beserta mahasiswa PKL dijadwalkan work from office. Absensi pegawai dan mahasiswa PKL dilakukan menggunakan aplikasi Kaizala. Aplikasi Kaizala adalah aplikasi dengan aplikasi pesan instan kantoran yang dikembangkan oleh Microsoft. Kaizala dapat digunakan sebagai platform manajemen kerja dengan fitur presensi daring. Mahasiswa PKL dibentuk dalam sebuah grup chat di mana pembimbing sebagai admin grup chat. Pada hari kerja, admin akan mengirimkan link absensi pada grup chat di mana link tersebut dapat merekam absensi mahasiswa PKL dengan keterangan lokasi tiap-tiap mahasiswa PKL tersebut. Absensi pada saat WFO dilakukan sebelum pukul 7.30, pukul 14.30, dan setelah pukul 16.00, sedangkan absensi pada saat WFH dilakukan sebelum pukul 7.30 dan setelah pukul 16.00.
Mahasiswa ditempatkan pada seksi distribusi, di mana mahasiswa diberikan tugas untuk melakukan entry data pada website resmi BPS Kabupaten Lombok Barat. Entry data dilakukan pada website resmi BPS Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan aplikasi Sonic Wall VPN Connection. Mahasiswa menggunakan akun kepala seksi distribusi untuk login agar bisa melakukan entry data. Lalu di sini mahasiswa menghadapi beberapa kesulitan atau hambatan saat melakukan tugas. Kesulitan yang dihadapi mahasiswa antara lain, satu, terdapat beberapa kali kesalahan saat melakukan entry data, seperti salah menginput data pada kolom pengisian yang ada pada website. Lalu yang kedua, terjadi error atau crash terhadap website saat penginputan data sehingga mahasiswa dan pegawai lainnya kesulitan untuk melakukan entry data. Yang ketiga, terdapat beberapa data yang sudah disimpan masih belum dalam keadaan clean. Lalu untuk analisis datanya di sini, yang pertama ada sumber data. Data yang digunakan dalam studi kasus pada laporan PKL ini merupakan data sekunder yang berasal dari website BPS Kabupaten Lombok Barat. Lalu di sini ada variabel penelitiannya, yang variabel respon Y, yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah jumlah tamu hotel yang menginap di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Untuk X1-nya adalah banyak pegawai pada setiap hotel pada tahun 2020, dan X2 adalah harga kamar pada setiap hotel pada tahun 2020. Datanya seperti ini. Di sini saya menggunakan regresi linear berganda untuk analisis data. Yang pertama-tama yaitu uji normalitas residual. Dapat dilihat di sini bahwa galatnya sudah berdistribusi normal. Lalu untuk estimasi model regresi linear bergandanya, di sini ada output mini tab-nya. Lalu didapatkan estimasi model yang diajukan adalah Y-topi sama dengan min 242,155 plus 142,064 X1 min 0,00322,834 X2. Lalu untuk tafsiran dari masing-masing variabel prediktor yakni sebagai berikut. Tafsiran untuk beta topi 0, beta 0 topi ada. Lalu tafsiran dari masing-masing variabel prediktor yakni sebagai berikut. Yang pertama, tafsiran beta 0 topi adalah nilai variabel Y topi sebesar min 242,155 jika semua variabel prediktor diangkat tetap. Lalu untuk tafsiran beta 1 topi adalah variabel prediktor beta 1 topi memberikan pengaruh terhadap variabel Y topi berupa kenaikan sebesar 142,064 setiap satu kenaikan beta 1 topi jika variabel prediktor dianggap tetap. Lalu yang terakhir, tafsiran beta 2 topi adalah variabel prediktor beta 2 topi memberikan pengaruh terhadap variabel Y topi berupa penurunan sebesar 0,00322,834 setiap satu penurunan beta 2 topi jika variabel prediktor lain dianggap tetap. Lalu ada uji serempak pada model regresi linear berganda. Dapat dilihat dari hasil output mini tab tadi, dan dapat disimpulkan bahwa secara serempak variabel prediktor mempunyai pengaruh bermakna atau signifikan terhadap variabel respon. Lalu di sini ada uji individu pada model regresi linear berganda. Yang pertama, uji individu untuk beta 1 topi. Dapat dilihat dari hasil mini tab-nya, dan dapat disimpulkan bahwa secara individu variabel X1 yaitu jumlah pegawai pada setiap hotel pada tahun 2020 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y, yaitu jumlah tamu hotel yang menginap di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Lalu untuk uji individu beta 2 topi dapat dilihat lagi dari hasil output mini tab tadi, dan dapat disimpulkan bahwa secara individu variabel X2 yaitu harga kamar pada setiap hotel pada tahun 2020 tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y yaitu jumlah tamu hotel yang menginap di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Terakhir ada penutup. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan laporan praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut. 1. Pelaksanaan PKL dilakukan di daerah tempat tinggal masing-masing mahasiswa, di mana mahasiswa melakukan PKL pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat dalam periode waktu 1 bulan, yaitu tanggal 12 Juli 2021 sampai 12 Agustus 2021. Mahasiswa ditempatkan pada seksi distribusi, di mana mahasiswa diberikan tugas untuk melakukan entry data pada website resmi BPS Kabupaten Lombok Barat dan melakukan pemeriksaan K3 pada beberapa desa. Data yang di-entry berupa data pariwisata seperti hotel yang dinamakan VATL 21. Mahasiswa juga melakukan entry data survei harga konsumen perdesaan pada website resmi BPS Kabupaten Lombok Barat. Terdapat beberapa kesulitan yang dihadapi mahasiswa saat melakukan PKL, yaitu kesalahan entry data, terjadi error pada website entry data, dan banyak data yang belum clean saat akan disimpan.
Pada bab 5 bagian analisis data dapat disimpulkan bahwa secara serempak jumlah pegawai setiap hotel dan harga kamar pada setiap hotel yang berada di Lombok berpengaruh terhadap jumlah tamu hotel yang menginap di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Namun pada uji individu, hanya jumlah pegawai pada setiap hotel yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah tamu hotel yang menginap di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Sedangkan harga kamar pada setiap hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tamu hotel yang menginap di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Untuk sarannya, setelah PKL selama 1 bulan bersama BPS Kabupaten Lombok Barat, terdapat beberapa hal yang mahasiswa temukan saat pelaksanaan PKL. Oleh karena itu, mahasiswa mengajukan beberapa saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Antara lain, untuk saran bagi BPS Kabupaten Lombok Barat, yaitu dalam pelaksanaan kegiatan ada baiknya BPS Kabupaten Lombok Barat menyertakan kelengkapan administrasi yang lebih valid. Lalu untuk mahasiswa, sebaiknya mahasiswa PKL lebih memahami mengenai tugas yang harus dikerjakan saat pelaksanaan PKL, khususnya tugas saat ditempatkan di seksi distribusi. Sebaiknya juga mahasiswa lebih teliti lagi saat melakukan entry data sehingga tidak terjadi beberapa kesalahan yang diinginkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.